Shalom semuanya, saya Bambang Rizkyanto. Di channel ini kita belajar berapologetika. Ini adalah video saya yang ketiga terkait Injil Barnabas. Di sini saya membahas kapan waktu penulisan Injil Barnabas tersebut. Nah, rekan-rekan yang melihat video ini ada baiknya untuk juga menonton apa yang sudah saya tuliskan di seri pertama. Di sini membungkam klaim-klaim Kainama dengan Wikipedia-nya, dan juga seri kedua ini adalah membahas mengenai 17 kesalahan Injil Barnabas yang fatal. Bagi rekan-rekan yang merasa video-video ini bermanfaat, mohon sekiranya bisa di-like, subscribe, dan di-share ke teman-teman. Pertama, saya kutipkan dulu pendapat Kainama bahwa Injil Barnabas itu sah dan tidak palsu. Orang berusaha, setiap orang, terutama saudara kita, Kristen dan Katolik, itu berusaha untuk menyatakan bahwa ini adalah palsu. Palsu, kita Barnabas. Tadi yang saya bacakan itu adalah isi dari Injil Barnabas. Begitu, Sat ya? Ya, nah, dan semuanya sah ya, bukan dari barang palsu atau bukan dari benda-benda artefak historikal yang palsu atau bid'ah, sesat, enggak. Jadi begini, sebetulnya kepalsuan Injil Barnabas itu sudah banyak sekali ditulis oleh para pakar-pakar ya. Dan ya memang itu palsu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama dengan dia mengutip dari Wikipedia itu semua sudah saya bantah di video saya yang pertama. Jadi ya kalau memang palsu ya palsu gitu loh. Justru kalau Kainama berpendapat bahwa ini sah dan tidak palsu kan berarti artinya asli ya. Tugas Kainama lah untuk membuktikan itu dengan ilmiah ya, bahwa itu asli. Apalagi melihat dari apa yang dia sampaikan dengan hanya mengandalkan Google kosong, search sana sini, kemudian dapat artikel katakanlah dari Wikipedia, nah itu yang terus dia pakai. Oke, kapan Injil Barnabas ditulis? Nomor satu, saya akan bicara sedikit mengenai timeline dari Injil Barnabas. Itu pertama kali disebutkan tahun 1634. Itu disebutkan dalam surat yang dikirim oleh Ibrahim Al-Taibili. Saya mengutip dari The Gospel of Barnabas, Its True Value, karangan dari William Campbell. Jadi ini ya, penyebutan paling awal tentang Injil Barnabas yang ada hingga saat ini adalah dalam sebuah surat yang ditulis oleh seorang Tunisian Morisco di Spanyol. Itu ditulis di tahun 1634 oleh Ibrahim Al-Taibili. Jadi dia menuliskan di situ dan juga di dalam Injil Santo Barnabas di mana seseorang bisa menemukan cahaya. Morisco ini artinya adalah orang-orang yang tadinya beragama Islam ya, kemudian dipaksa untuk memeluk agama Katolik atau Kristen. Jadi ini adalah seorang aslinya mungkin warga negara Tunisia, beragama Islam, dia tinggal di Spanyol, kemudian dipaksa untuk masuk di dalam agama Kristen. Jadi ini adalah penyebutan pertama, tahun 1634. Kemudian terkait dengan manuskrip Italia, ini saya kutipkan dari The Gospel of Barnabas. Ini adalah ditulis oleh Lonsdale and Laura Reck, diterbitkan tahun 1907. Lonsdale dan Laura Reck ini adalah orang yang ini adalah pasangan suami istri yang pertama kali menerjemahkan Injil Barnabas ke dalam bahasa Inggris. Kemudian sumber yang kedua saya kutipkan dari paper karangan Jan Joosten. Ini adalah penanggalan dan asal-usul dari Injil Barnabas diterbitkan di Journal of Theological Studies tahun 2010. Nah, terkait dengan
manuskrip Italia itu pertama kali didapatkan oleh J.F. Cramer di Amsterdam, ya, tetapi memang tidak disebutkan tahunnya berapa. Kemudian dipinjamkan kepada John Toland di tahun 1709 ini ya, dipinjamkan kepada John Toland 1709. Kemudian 1713 buku dihibahkan atau dijual ke Prince Eugene of Savoy. Eugene of Savoy. Kemudian 1718 itu John Toland menuliskan tentang keberadaan Injil Barnabas ini dalam bukunya yang berjudul Nazarenus. Ini terbit di tahun 1718. Jadi ini ya pertama kali diketahui oleh publik Eropa melalui buku John Toland yang berjudul Nazarenus. Dipublikasikan tahun 1718. Kemudian mulai 1738 ini disimpan di Hofbibliothek di Vienna. Ini ya Hofbibliothek di Vienna. Nah, itu adalah mengenai manuskrip Italianya. Kemudian terkait dengan manuskrip Spanyol, ini lebih tidak jelas keberadaannya ya. Jadi awalnya itu dimiliki oleh Dr. Holm. Jadi ini ya, Dr. Holm, Rector of Hadley. Nah, manuskrip ini sempat dipinjamkan ke George Sale. Ya, George Sale. George Sale ini adalah orang yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris. Kemudian dari Dr. Holm itu berpindah tangan ke Dr. Thomas Monkhouse. Cuma ini tahunnya memang tidak jelas. Kemudian tahun 1734 itu diinfokan dalam pengantar terjemahan Quran yang dibuat oleh George Sale. Jadi ini ya, first signal pertama kali diindikasikan oleh George Sale dalam introduction terhadap terjemahan Al-Quran yang diterbitkan di tahun 1734. Kemudian tahun 1874 itu Joseph White mempublikasikan 8 bab dalam bahasa Inggris ini ya di tahun 1874. Nah, saya sedikit informasikan ya kutipan dari George Sale terhadap manuskrip Spanyol yang dia lihat. Jadi mulai dari sini aja ya. Dan dikatakan di depan diterjemahkan dari bahasa Italia oleh seorang Muslim Aragonian bernama Mustafa de Aranda. Jadi manuskrip Spanyolnya itu sendiri menyatakan bahwa manuskrip Spanyol ini adalah terjemahan dari manuskrip Italia dan dilakukan oleh seorang bernama Mustafa de Aranda. Jadi manuskrip asli itu adalah dalam bahasa Italia, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol oleh Mustafa de Aranda. Nomor 2, kemungkinan kapan Injil Barnabas ditulis ya. A itu adalah setelah Dante menuliskan Divine Commedia di tahun 1320 yang melukiskan ada 9 tingkat surga. Jadi 9 tingkat surga dari Dante itu adalah bulan, Merkuri, Venus, dan seterusnya. Jadi Dante ini adalah yang pertama kali menyatakan ada 9 tingkat surga. Nah, ternyata 9 tingkat surga itu terdapat juga di dalam Injil Barnabas di pasal 105. Bahwa langit-langit itu ada 9. Jadi ini pasti ditulis setelah 1320, setelah Dante menuliskan Divine Commedia-nya. Kemudian B itu setelah tahun 1343 Masehi, saat mana Paus Clement VI mengembalikan perayaan Yobel menjadi setiap 50 tahun sekali. Jadi di tahun 1300 itu Paus Boniface VIII itu memutuskan Yobel adalah setiap 100 tahun sekali. Nah, inilah yang difahami oleh penulis Injil Barnabas karena dia menuliskan ya di pasal 82 sehingga tahun Yobel yang kini jatuh tiap 100 tahun. Jadi penulis ini hanya punya pengetahuan yang sangat samar-samar bahwa dulu
Sebelum era Paus Clement VI, itu tahun Yobel dirayakan setiap 100 tahun sekali. Dan kemudian dia dengan salah mengasumsikan atau berpendapat bahwa tahun Yobel itu dirayakan setiap 100 tahun sekali hingga kemudian dirubah oleh Paus Clement. Jadi penulis ini pasti hidup lama ya, lama setelah era Paus Clement VI. Kemudian C itu pasti setelah 1456 Masehi. Ini terkait dengan ciri khusus watermark yang ada di kertas yang dipakai untuk menuliskan Injil Barnabas versi Italia. Ini saya kutipkan dari Lonsdale Wreck dan Laura Wreck ya. Watermark di mana tidak pernah digunakan oleh kertas dari wilayah timur. Jangkar dalam lingkaran adalah berciri Italia dari paruh kedua abad 15 Masehi. Kemudian saya kutipkan juga dari John Toland. Ini adalah orang yang pertama kali menyebutkan secara publik keberadaan Injil Barnabas tadi ya di tahun 1709. Dia menuliskan ya, ditulis tidak lebih awal dari abad 15 oleh orang Italia yang telah meninggalkan kekristenan masuk Islam. Ditulis dalam bahasa Italia di kertas abad 16 yang memiliki watermark dan memasukkan frase yang mirip dengan tulisan Dante. Jadi abad 16 itu tahun 1500-an. Jadi kertasnya itu adalah kertas yang berasal dari tahun 1500-an menurut John Toland. Kemudian saya kutipkan ya dari papernya Jan Houston. Ini yang tadi sudah saya sampaikan ya, penanggalan dan asal-usul Injil Barnabas diterbitkan di dalam Journal of Theological Studies tahun 2010 dari halaman 3. Karena adanya watermark di kertas yang digunakan untuk menulis, manuskrip Italia diperkirakan berasal dari tahun 1600-an. Ya. Ini ada catatan kaki nomor 6, ini antara 1588 dan 1620 menurut peneliti Cyrilo, ini dalam bukunya Evangelii de Barnabe. Ya, peneliti Cyrilo Evangelii de Barnabe. Ini saya kutipkan dari buku Evangelii de Barnabe yang ditulis oleh Luigi Cyrilo. Ini dari halaman 41, ini saya terjemahkan dengan menggunakan Google Translate karena ini adalah dalam bahasa Perancis. Ini terjemahannya, kertas yang digunakan berkualitas baik, putih, cukup murni, watermark jelas berbeda dan ditemukan hampir seluruhnya pada halaman sekian. Orang dapat dengan mudah merekonstruksikan gambar secara keseluruhan. Jadi watermarknya itu adalah seperti ini ya. Ini adalah jangkar yang dikelilingi oleh lingkaran sekitar 3,8 cm. Watermark seperti ini tentu berasal dari Venesia atau daerah tetangga. Nah, catatan kaki nomor 15 di sini dikatakan ya, jangkar dalam lingkaran adalah watermark yang ditemukan pada tahun 1456 di antara pembuat kertas Italia yang pertama. Kami juga tahu salinan yang dekat yang berasal dari tahun 1532, namun baru pada tahun 1588 di Mantua gambar bergaya seperti ini. Jadi watermark dengan model yang persis seperti ini itu baru muncul di 1588. Selanjutnya, tanda air ini tampaknya menyebar dalam kertas yang dicetak pada tahun 1609 di Venesia, 1610 di Venesia, dan 1620 di Padua. Jadi, secara bagan bisa kita tulis ya, seperti ini ya. Jadi 1320 Dante menulis Divine Commedia itu menyatakan adanya 9 tingkat langit. Tulisan yang mirip ini ternyata muncul di dalam Gospel of Barnabas. Jadi pasti ditulis setelah 1320. Kemudian 1343 itu perayaan Yobel dikembalikan
setiap 50 tahun sekali. Sebelum ini, dari tahun 1300 itu diputuskan tahun Yobel adalah setiap 100 tahun sekali. Kemudian penelitian berdasarkan kertas yang dipakai, ya. Jadi 1588 itu watermark yang persis mulai digunakan. Jadi watermark dengan tanda seperti ini itu di 1588 dan menurut penelitian Luigi Cirillo itu hingga 1620. Jadi kertas dengan model seperti itu hingga 1620. Makanya rentang waktu menurut Luigi Cirillo adalah antara 1588 hingga 1620. Jadi ini tadi ya. Because of the watermark of the paper on which it is written, manuskrip Italia itu bertarikh sekitar tahun 1600-an. Jadi antara 1588 dan 1620. Saya masih kutipkan lagi pendapat dari Jan Joosten berikut ini ya. Jadi manuskrip Italia itu kemungkinan bertarikh akhir abad ke-16 dan sekarang disimpan di Vienna. Sementara manuskrip Spanyol itu kemungkinan dari abad ke-18, jadi tahun 1700-an awal. Selama 25 tahun terakhir, hipotesa bahwa The Gospel of Barnabas itu diciptakan atau ditulis oleh seorang Morisco sekitar tahun 1600-an di Spanyol itu telah mendapatkan banyak pendukung. Jadi ya kesimpulan akhirnya memang ini sekitar tahun 1600-an ya. Yang masih menjadi perdebatan itu adalah apakah itu ditulis di Italia atau di Spanyol. Tetapi yang jelas penanggalannya itu adalah tahun 1600-an. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan penanggalan kapan kira-kira Injil Barnabas ini ditulis. Sekiranya rekan-rekan merasa video ini bermanfaat, mohon bisa di-like, di-subscribe, dan juga di-share ke teman-teman. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.